Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada satu saat seperti ini, pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka ketika beliau menaiki tangga pertama yang dijelaskan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar. Falamma raqiya daraja ula qala amin. Summa raqiya thaniya faqala amin. Summa faqala salisa faqala amin. Faqalu ya Rasulullah sami'na taqul amin salasa marra. Qala lamma raqitu daraja ula ja'ani Jibril alaihi salam faqala syakiya abdu adraka Ramadan fansalahu minhu falam yaghfir lahu faqultu amin. Summa qala syakiya abdu adraka walidayhi wa ahadahuma falam yudhalul jannah faqultu amin. Summa qala syakiya abdu dzakirta innahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Pada saat seperti ini, saat Rasulullah SAW berada di mimbar seperti saat ini, maka ketika itu datang malaikat Jibril mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin berdoa ya Rasul. Maukah engkau aminkan doa saya ya Rasul? Apa jawab Rasul? Siap. Saya bersedia mendoakan. Saya bersedia mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril ketika itu? Celakalah bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi ia tak mendapatkan ampunan Allah. Ia keluar Ramadan tak mendapatkan maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Rasul pun berkata, amin. Celakalah bagi orang-orang yang mana orang tuanya masih hidup atau salah satu di antaranya masih hidup, tetapi tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasul pun berkata, amin. Celaka bagi orang-orang yang ketika disebutkan namamu ya Rasulullah, tetapi ia tak mau berselawat kepadamu ya Rasul. Maka Rasul pun mengatakan, amin. Apa maksud dari hadis ini? Begitu besar Malaikatul Jibril berdoa, mendoakan agar celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak memberikan dampak yang baik pada dirinya. Banyak pada hari ini kita lihat orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan. Banyak pada hari ini orang-orang yang mengikuti puasa Ramadan. Ia berpuasa, ia baca Al-Quran, tetapi ia tak menghindari gibahnya. Ia berpuasa, ia membaca Al-Quran, tetapi ia tak menghindari fitnahnya. Ia berpuasa, ia membaca Al-Quran, tetapi ia durhaka kepada suaminya. Maka orang-orang yang seperti ini oleh Jibril alaihissalam adalah orang-orang yang celaka, tak beri manfaat kepada dirinya. Ketika Ramadan pergi, ia pun selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun berkata, amin. Ketika Rasul naik di tangga kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang apabila kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya masih ada, tetapi tidak menyebabkan ia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun berkata, apa maksudnya?
Betapa banyak pada hari ini hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah. Banyak sekali manusia sekarang ini yang mereka orang menyatakan diri mereka baik, yang mereka menyatakan orang-orang soleh, yang mereka menyatakan dirinya ahli ibadah, yang mereka menyatakan dirinya ahli sedekah, yang mereka menyatakan dirinya selalu berbuat baik, berbuat kebaikan kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada setiap umat, berbuat kebaikan terhadap tetangganya, sanak saudaranya. Tetapi ia lupa satu kebaikan yang menghantarkannya ke surga. Ia lupa. Ia sering pergi pengajian meminta doa kepada para kiai. Ia sering pergi pengajian meminta doa kepada para syekh. Ia sering pergi pengajian meminta doa kebaikan kepada ulama-ulama besar habaib. Tetapi ia lupa meminta doa kepada ayah dan ibunya. Durhakalah orang-orang yang seperti ini. Allah tak ada gunanya kita beribadah selama bulan Ramadan. Tak ada gunanya kita beribadah selama bulan Ramadan. Tak ada gunanya kita beribadah selama bulan Ramadan. Kita bersedekah, kita baca Al-Quran, kita sering berbuat baik, tetapi kita durhaka kepada ibu kita. Maka demi Allah, amalan kita tertolak di sisi Allah. Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya. Meskipun kita tahajud, meskipun kita sering beristighfar, tetapi kita tidak meminta maaf kepada ayah ibu kita. Kita durhaka kepada ayah ibu kita. Kita sakiti hati ayah ibu kita. Maka demi Allah, amalan kita seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah wahidun walidain, syukurullah wa syukur walidain. Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita juga ridho kepada kita, dan Allah akan murka kepada kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan al-jannah tahta bil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa kau mencari surga jauh dari sana? Mengapa engkau jauh mencari surga meninggalkan rumahmu? Mengapa engkau mencari surga meninggalkan ayah ibumu? Mengapa engkau mencari surga sedangkan surga di rumahmu engkau durhakai? Mungkinkah kita masih durhaka Allah? Mungkinkah kita mendapat rahmat Allah? Mungkinkah kita mendapat keridhaan Allah? Jangan-jangan dosa kita, doa kita selama ini tidak terima oleh Allah karena kita berdosa kepada ayah ibu kita. Jangan-jangan hidup kita melarat pada hari ini karena kita berdosa kepada ayah ibu kita. Jangan-jangan penyakit yang ada pada diri kita pada hari ini karena kita durhaka kepada ayah ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatkah kita di waktu kecil, di saat ibu kita mengandung kita 9 hari 9 bulan 10 hari, ia mengandung kita. Ketika kita lahir, ia merawat kita. Maka sesungguhnya setetes darah di saat ibu kita melahirkan dan setetes air susu yang ia berikan kepada kita tak akan pernah terganti walaupun engkau bayar dengan 1 miliar, walaupun engkau menjanjikan setiap tahun, walaupun engkau umrohkan setiap bulannya, maka tak akan terbayar untuk mengganti setetes darah dan setetes air susu ibu.
Begitu pula ayah kita siang malam mencari nafkah demi anak-anaknya. Ayah ibu kita siang malam bekerja keras demi anak-anaknya. Agar apa? Agar anaknya menjadi orang-orang yang baik, agar anak-anaknya menjadi orang yang soleh-soleha, agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, agar anak-anaknya menjadi seorang sarjana, seorang ayah, seorang ibu rela tidak sekolah. Seorang ayah dan ibu kita adalah kampungan, ibu kita kampungan, ayah kita kampungan, tetapi ia tak ingin anaknya menjadi orang kampungan. Ia tak ingin anaknya menjadi orang bodoh. Ia tak ingin menjadi anaknya anak-anak yang tidak sekolah. Ia rela tidak sekolah demi menyekolahkan kita. Ia rela tidak sekolah demi kita menjadi orang sukses, agar kita menjadi orang kaya, agar kita menjadi ulama besar, agar kita menjadi orang yang paling baik. Itulah ayah ibu kita. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik ya Rasul? Apa jawab Rasul? Kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ayah. Sungguh luar biasa seorang ibu, seorang wanita yang mulia, seorang ibu sanggup mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum tentu sanggup mengasuh seorang ibu. Itulah hebatnya seorang ibu. Hari ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayah ibumu masih hidup, maka kunjungilah. Kalau ayah ibumu masih ada, maka datangilah. Kalau ayah ibumu masih ada, maka doakanlah. Coba kita lihat, kita renung-renungkan, mungkin di tahun yang lalu, di Idul Fitri yang sama, kita duduk bersama ayah ibu kita. Di samping kanan kita ada ibu kita, di depan ada ayah kita. Mungkin pada hari ini dia telah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ayah kita kepada Allah, telah kembali ibu kita kepada Allah. Maka pada hari ini orang tua kita yang masih hidup datang kita. Orang tua yang masih ada pada hari ini kunjungilah. Bagi kita yang mempunyai lebih rezeki, pulang kampung maka pulang. Jangan malu, jangan gengsi menjumpai orang tua kita yang kampungan. Jangan gengsi menjumpai ayah ibu kita yang kolot. Jangan pernah gengsi. Begitu kita jumpa dengan ayah ibu kita, salami dia, peluk dia, pegang tangannya, cium tangannya, cium pipinya, minta maaf kepada ayah dan ibu kita. Ibu, di hari Idul Fitri ini banyak sekali dosa saya, wahai ibu. Ampuni dosa-dosa saya, ibu. Maafkan segala saya, wahai ibu. Ayah, di hari Idul Fitri ini ayah, banyak sekali dosa-dosa yang telah saya lakukan ayah. Ampuni dosa-dosa saya, ayah. Maafkan segala dosa-dosa saya, ayah. Karena sesungguhnya tanpa engkau maafkan ayah ibu, maka sesungguhnya kami akan menjadi anak-anak yang celaka, anak-anak yang durhaka kepada wahai ayah ibu. Mungkin itulah yang perlu kita ingatkan, bahwasanya begitu pentingnya kita merawat seorang ayah, seorang ibu, sehingga salah satu yang menyebabkan kita masuk surga Allah mungkin bukan karena sholat kita, mungkin bukan karena Al-Quran kita, mungkin bukan karena sedekah kita, tetapi yang menyebabkan kita masuk surga Allah mungkin salah satunya adalah dari doa daripada ayah dan ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ketika Rasulullah SAW naik pada tangga ketiga, datang malaikat Jibril. Celakalah bagi orang-orang yang apabila disebut nama wahai Rasulullah,
tetapi mereka tidak mau berselawat kepada-Mu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Begitu sangat pentingnya selawat ini. Jangankan kita, Allah saja berselawat kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa kita gengsi untuk berselawat? Mengapa kita tak mau untuk berselawat? Mengapa kita bid'ahkan diri selawat? Bukankah syafaat Rasulullah yang kita harapkan di yaumil mahsyar? Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mau berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga nantinya kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.